Gua tapi Iya, kan nggak tahu ya kerjanya gimana menurut lu. ke Europe, Amerika, ke cruise ship juga. Yang pertama itu yang paling penting yaitu English. Berapa sih gaji? Oke guys, selamat datang kembali di channel saya, itu di channel MQ Parera. Dulu saya sering upload video di channel ini, Triple A. Tapi karena berhubung itu channel buat food blogger sih, lebih ke food blogger, buat ke traveling, buat keliling-keliling di sekitar Qatar. Dan sekarang saya bikin channel baru yaitu buat bikin podcast, yang dimana sekarang saya udah kedatangan seorang tamu yang dari Indonesia. Dulu kemarin saya sering mendatangkan tamu dari dari beberapa negara, yaitu pertama Nepal dan kedua South Africa. Dan sekarang kita datangkan seorang yang dari sama negara, yaitu negara Indonesia juga. Silahkan perkenalkan. Halo guys, nama aku Hendra, aku dari Bali ya. Bali dari mana? Buleleng Singaraja sih. Kebetulan aku bekerja bersama teman saya yang dari mana kamu, Cianjur? Ya, dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Kebetulan kita satu outlet bersama dia dan dia adalah teman kerja saya. Oke, baiklah, di sini kita akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada saudara Hendra, yaitu teman kerja saya. Kok bisa dia sampai ke Qatar? Kita akan tanyakan pertanyaan yang mungkin kalian juga penasaran. Kok bisa dia sampai ke Qatar? Gimana, coba ceritain. Ya, untuk kalian semua yang mau berangkat khususnya ke luar negeri, ke Middle East, aku akan bagi pengalamanku tentang luar negeri. Gimana cara nge-play-nya, gimana proses interviewnya, dan sampai kamu di sini. Sekarang kan udah zaman globalisasi tuh. Kalian pasti kan sudah punya handphone, punya laptop. Udah pastilah. Ya. Semua orang. Kalian tinggal buka aja linknya, buka di Google, ketik LinkedIn atau link ID, and buka juga Qatar Global. Di sana banyak banget lowongan pekerjaan di Middle East. Kalian tinggal masukkan email kalian, CV kalian ke emailnya itu, perusahaan-perusahaan yang kalian ingin apply. Sekarang tinggal tunggu aja, kalau dia butuh dia bakal membalas email kalian semua gitu. Dulu aku juga kebetulan aku buka LinkedIn dan aku menemukan pas banget ini W Doha. This one is a luxury hotel in the world and then the best hotel in Doha until now. Gitu, kebetulan aku kirim CV ke sana dan HR-nya membalas, lalu dia ngasih jadwal interview dan aku ngikuti aja, dan aku di interview, akhirnya aku sampai di sini gitu. Oke. Sebelum lu dapat di W Doha, lu kan udah pernah bilang lu dapat kerjaan di Doha juga, tapi bukan di W Doha. Di mana? Oh, kebetulan itu sebelum aku ke W Doha, kakakku sempat ngajak aku ke Marsha Malas Kempinski. This one is bagus juga hotelnya. This one is a 5-star hotel. Kebetulan aku sudah lolos semuanya, udah ikuti interview 3 kali, terakhir visaku yang gak keluar guys, makanya aku nge-apply lagi dan dapetnya di W Doha. Jadi gangguannya dipisah. Iya, visanya. Interviewnya gimana? Udah lolos? Udah lolos, aku di interview 3 kali di sana guys. Berarti itunya juga udah turun, job offer letter. Offer letter keluar, semua keluar. Tinggal nunggu visa aja, gak keluar gitu. Visanya yang gangguan berarti. Tapi kok bisa di W Doha, kok bisa dia? Kebetulan banget itu, aku nggak tahu juga, aku nge-apply-nya nggak ada sebulanan lah. Aku udah langsung ke sini guys. Cepat gitu. Iya cepat, karena kebetulan dokumenku udah lengkap ya. Dokumen yang sebelumnya lu di siapin buat di Kempinski. Ke Kempinski aku udah prepare, udah medical check up, pasport, semuanya, SK check up, referensi semuanya udah. Akhirnya aku tinggal masukin aja dan langsung dikeluarin tiket sama company-nya gitu. Sebelum lu kesini lu bikin BP2 TKI dulu gak sih? Kebetulan waktu itu aku nggak bikin ya guys, dan aku juga punya pengalaman di imigrasi.
Gak bikin BP 2 TKI? Enggak, imigrasinya kebetulan nanya aku. Kamu punya BP 2 TKI? 2 TKI? Kebetulan aku nggak punya dan aku nggak tahu harus butuh itu. Itu terakhir karena udah mau berangkat, lagi sejam, aku tanya sama petugasnya, gimana ini Pak? Saya udah dokumen lengkap, biaya udah gini. Sekarang saya mau berangkat, ini lagi sejam. Kalau saya ketinggalan kapal kan lah, pesawat beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya di lu. Gitu terakhir saya dikasih keringanan sama petugasnya, disuruh bikin di sini. Gitu dan terakhir aku dikasih berangkat. Oke, jadi poin buat kalian yang mau kerja ke luar negeri, yang intinya kerja dengan ya sesuai peraturan SOP yang berlaku di luar negeri, kalian harus bikin dulu itu apa? BP 2 TKI Ya. di Jakarta. Di Jakarta, lu ada? Ada di Bali. Di Bali ada. Di Sanur khususnya. Tapi aku nggak tahu. Tapi dia betul nggak itu. tahu harus butuh itu. Iya. Jadi buat kalian yang mau coba-coba ke luar negeri, jangan lupa buat BP 2 TKI karena itu nanti yang jadi pertanyaan di imigrasi. Iya, itu benar cuman banget, itu. guys. Cuman itu satu doang. Karena banyak, maaf nih, banyak banget pegawai yang takutnya kan imigrasi dia imigran gelap takutnya. Iya. Kerja ke luar negeri tanpa SOP, tidak sesuai standar operasional yang harus seharusnya. Tapi sebenarnya kalau udah ada offer letter, visa sebenarnya sih udah aman. Udah aman, tapi kan ya Begitulah ya. begitulah, nggak tahu Enggak kan kalian udah tahu lah di sana di mana. Iya. Di mana itu? negara Konoha. Banyak kalian ya jaga-jaga aja buat jaga-jaga ya, kalau ditanyain ya udah ada, kalau nggak ditanyain ya syukur. Pokoknya sedia payung sebelum hujan lah. Iya, iya, Gitu lah. betul. Terus lu pas kesini gimana tuh? Berapa budget yang lu keluaran buat SKCK, medical check up, sama lu pasti kan scan tubuh kan? Iya, Itu iya. berapa iya. biaya yang keluarin? Kebetulan guys, aku kan nge-play-nya sendiri. Jadi semuanya sendiri. Aku paling cuma ngeluarin paspor sama medical check up aja sih. Berapa tuh? Waktu itu medical check up aku 17 kayaknya kalau nggak salah ya. 17. Iya, Cuman semuanya. buat semua. X-ray, X-ray terus hepatitis, semuanya guys. oh jadi udah Dan sepaket. sama khusus paspor dan transport. Aku habisnya 5 jutaan lah sebenarnya. Oh jadi iya saya yang itunya sih lebih ke transportasi. Iya. Kan kalian butuh makan, masa nggak makan? Kan lapar ya. Iya anjir. Benar nggak? Iya juga sih. Tapi buat itu apa? Check up gak terlalu mahal juga kan? Nggak terlalu sih kan. Aku cuma Oh, iya. follow apa yang diminta sama HR aja. Cuma tes darah, tes kencing, hepatitis, X-ray, sama kesehatan kebugaran tubuh semua kayak mata, gigi, mulut, Oh kayak gitu. Pas kesini sudah corona apa? Masih corona apa sudah selesai corona? Udah mau selesai sih corona, kebetulan aku kesininya Oktober 2002. Bulan Oktober 2002. 2022. 2002 lu Iya. gua baru lahir. 2022. 2002 baru Iya. lahir. Oke, berarti semua udah mulai habis tuh. Iya, udah mulai. Gak corona tuh. Iya, udah mulai. Berarti udah gak di karantina. Enggak, aku kebetulan kesini nggak di karantina sih. Datang terus langsung kerja. Langsung dikasih akomodasi, dipelihatin akomodasinya, ini kamu dapat gini, dapat gini, dapat gini. Ini ginimu, ini password wifi-mu semuanya, ini gini-gininya, ini fasilitasnya. Besoknya kerja. Capek aku, guys. Jadi dikasih fasilitas sih. Iya, semuanya dikasih. Free ya? Iya. Free. Enak banget sebenarnya kerja di Middle East, free. Iya sih emang ngapain juga harus gue nanya kalau dikasih akomodasi. Gue juga ngerasain sih anjir. Iya. Nge-lag. Ya sih sebetulnya kalau lu dapat kerja di Middle East ya kan enak banget. Akomodasi dikasih, makan dijamin, Iya. Wifi, wifi ya. udah pokoknya Kolam tinggal renang, kolam gym, renang, gym semuanya ada sih. bioskop. Bioskop. Itu yang gak pakai layar tancap Oh deh. iya, ada. Ya itu ada tempat Biliar. bioskop, biliar, semuanya fasilitas yang Semuanya kalian ada di sini, butuhin guys. disiapin. Sama Tapi mereka. tergantung company-nya juga. Tergantung company. Kebetulan kita Betul. kerja di
Marriott Hotel, Marriott Brand. Marriott Brand. Jadi kita semua fasilitas alhamdulillah ditanggung sama mereka. Ya, ya. Ya, terus pas lu kesini, Iya. gimana pendapat lu pertama kali lu nginjak di Qatar? Gimana pendapat lu? Waktu itu kan lu pas datang Oktober. Iya, Oh, Oktober. udah agak terlalu panas. Iya. Jadi gua datang ke sini pas bulan April tuh panas banget, hot full pokoknya. Oktober sih agak dingin ya guys. Kebetulan pertama kali aku kesini tuh aku lihat Qatar itu wah emang negara-negara maju guys. Cuacanya ya. Cuaca ya, perubahan cuaca. Iya, cuacanya kadang-kadang panas, kadang-kadang lembab guys. Kadang-kadang nggak bisa napas. Di sini ngandelin banget sama AC. Iya. Ada nggak? Iya. Emang di sini negaranya lembab, panas, nggak Iya kayak semuanya anjir. Kadang kagak ada angin tapi lembab. ada angin tapi anginnya angin panas. Iya, angin panas betul. Kayak gimana sih tengah hari lu diem di pantai gitu. Lu coba rasain gimana angin pantai itu pas siang-siang gitu dah lembabnya. Sama kayak di sini. Padahal di sini nggak ada pantai. Ada sih, tapi Ada jauh. pandai di sini. Tapi Dekat jauh. hotel kan. Iya. Iya. Lumayan lah 30 menit dari Iya. sini, tapi lembab banget. Dan sekarang lagi musim panas-panasnya, sekarang udah bulan Agustus, Iya, udah mau betul beres. banget, betul banget. Sekitar 42 derajat tuh kalau ke sana. Itu panasnya. Kita gak bisa tidur tanpa AC di sini. Iya benar. Minum dulu guys. Ini Pak di sini mahal, bilang mahal apa? Kebetulan Kalau di compare ke Indonesia mahal banget kehidupan di sini guys. Satu telur 4.000. 1.400.000. Bayangkan satu telur 4.000. Apalagi ya? Kalau di sini buah itu murah sih ya. Kalau di sini Buah-buahan murah. buah-buahan murah. Tapi kalau kayak sabun itu di sini 20.000 satu. Coba spill kalau udah musim dingin kita akan spill Iya. makanan-makanan yang ada di sini. Iya. Sama apa sih bahan-bahan, bukan bahan-bahan, buat kehidupan kita Iya, di sini. kayak bahan pokok Nah, kita bahan tuh pokok loh. kita di sini. Nanti kita akan coba spill di sini. Ya, Gimana? kita akan spill. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Ya. Ya, jadi kita akan coba nanti kalau udah sekarang kan masih musim panas, jadi males banget tuh keluar bawa-bawa kamera, apalagi ini kamera kalau udah kena panas tuh takut meledak. Panas 42 derajat, HP aja di kantong Iya, cepat iya. panas, apalagi ini. Lebih panas saat ini ya. Sebetulnya nggak ini di dalam itunya, di dalam supermarketnya nggak panas, tapi kita kesananya menuju kesananya panas, jadi Iya, iya, iya. malas banget kena terik matahari. Iya betul. 42 derajat loh guys, nggak bisa main-main, masak telur matang itu di luar. Gini guys, kerja di sini tuh kalian yang kalau kerja di luar negeri bukan hanya untuk ke Middle East tapi kemanapun, ke Europe, Amerika, ke cruise ship juga. Yang pertama itu yang paling penting yaitu English. Bahasa. Ya, speak English is very important. If you don't know how to speak English, kalas. Yang kedua mentality. Kalau mental kalian kayak sayur, janganlah kesini dah guys. Serius Di ini. sini udah panas loh. Iya, apalagi leleh loh kayak sayur. apalagi di sini orang beruk semua bosnya. Aduh, drama banget. Susah lah, pokoknya mental sama Inggris aja lah itu modal utama. Kalau kalian masalah nulis nggak tahu, dia akan ajari di sini ya. Kalian bakal diajari di sini sampai bisa, itu gampang, itu sebulan aja udah bisa. Gitu. Yang penting bahasa sama Inggris. Bahasa Sama mental. Ya mental sih yang ini Iya. yang dominan. Karena kalian pertama mental jauh dari orang tua. Itu yang paling penting. Di saat kalian sakit, nggak ada yang ngobat, nggak ada yang ngurusin, kalian harus berjuang sendiri. Ya kayak ya pas lagi sakit kan nggak ada yang ngurusin, cuman Iya, lu harus take care diri lu sendiri, gak bisa lu ngandelin orang lain di saat situasi kayak gini. Masalahnya orang lain juga kan harus kerja. Iya. Jangankan orang ya kayak senegara aja, sekamar aja. Ya kan dia juga harus kerja. Jadi gak bisa lah kalau kita sakit dia harus ngurusin kita, gak bisa. Jadi pertamanya mental. Di saat kalian sakit jauh dari orang tua, kalian harus bisa berjuang sendiri demi kesembuhan kalian. Berapa sih gaji?
Gaji itu rahasia, aku nggak mau bilang. Gaji sekian lah, tapi Iya. cukup lah buat keluarga, buat diri sendiri. iya, buat kita survive di Qatar. Iya, Cukup jangan lah. nggak boleh diomongin gaji. Gajinya survive enggak? Gajinya rahasia, secret. Iya, secret. Iya. Misalnya gaji. Ya paling cukup lah buat Cukup, makan di isinya sini, cukup. buat keluarga. Buat beli iPhone bisa lah, Ya kurang Belang- lebih. beli motor baru bisa lah. Tapi ya begitulah, tapi gak sebesar di kapal pesiar. Hotel darat gak sebesar di hotel laut. Tapi Iya, iya. ya lumayan lah, Middle East. Tapi santai kerja di sini guys. Cuma mental yang dimainin. Mental kerjanya sih oke, santai kerjanya ya, tapi mental yang harus kuat. Iya. Karena di sini yang diuji tuh bukan masalah kita fisik, bukan, tapi mental kita yang diuji, sama ya keterampilan kita juga dikit-dikit kan. Iya. Udah itu aja sih. Udah kan? Udah itu aja. Oke. Persyaratan yang kalian harus terpenuhi, pertama dokumen kalian. Kalau Sehat juga. sehat juga itu yang pasti Sehat. Kalau dokumen lengkap kagak sehat nggak bisa nggak juga. bisa juga. Yang pertama sehat ya udah. Kita masukin tuh ke Iya. poin pertama sehat, kedua dokumen kalian mau dari Iya. mau dari paspor, dari SKCK, dari apapun itu. Sebetulnya SKCK nggak terlalu sih, tapi kita jaga-jaga aja. SKCK, BP2 TKI, jangan lupa tuh yang sering ditanya di imigrasi. Sama satu lagi, dokumen yang dari hotel kalian apply atau dari hotel yang kalian lamar, kayak Operator. letter, visa. sama tiket, Iya. ya gitulah. Ya mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum kita akhiri channel ini, saya mau mengucapkan Dirgahayu buat Indonesia yang ke-78, ya kan? Iya. Dirgahayu buat yang ke-78, Terima kasih untuk pahlawan-pahlawan yang dulu Udah. telah berjuang. ya. Dan semoga jaya terus, dan semoga lebih maju dari negara-negara yang ada di dunia. Iya. Cuman itu sih udah sekian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Share and comment. Ya, saya Ade. Santi. Santai. Apa itu santai? Saya Ade dan ini teman saya Hendra. Hendra. Pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.